Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindel, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Ratu tinggal di kastil yang indah. Dia memiliki seorang putri yang dia impikan. Anak itu berambut hitam dan berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menamainya Putri Salju. Sang ratu segera meninggal. Raja tidak bersedih lama, setahun kemudian dia membawa ratu baru ke istana. Dia cantik, tapi pemarah. Wanita itu membawa cermin ajaib. Setiap hari dia mengagumi bayangannya di dalam dirinya dan menanyakan pertanyaan yang sama, siapa yang paling cantik di dunia? Cermin selalu mengatakan yang sebenarnya.
Karena itu, dengan jujur memuji kecantikan ratu, dan wanita itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Putri Salju tumbuh, dan setiap tahun kecantikannya berkembang lebih cerah. Dan sekarang, sekali lagi, berbicara ke cermin, ratu mendengar sebagai jawaban bahwa sekarang dia bukan yang tercantik di dunia, tetapi Putri Salju. Ratu tidak akan menanggung ini di istananya sendiri. Dia memerintahkan pelayannya yang setia untuk memimpin sang putri ke semak belukar yang tidak bisa ditembus dan membunuh. Tetapi pelayan itu tidak bisa, bahkan demi ratu, membunuh gadis manis itu. Dia membawa sang putri ke dalam hutan yang gelap dan membiarkannya pergi. Dan dia sendiri kembali ke kastil dan memberitahu ratu bahwa dia telah mengikuti perintahnya. Untuk waktu yang lama, sang putri mengembara di hutan, di sepanjang jalan dia dibantu oleh semua jenis penghuni hutan. Putri Salju sangat baik kepada mereka, dan karena itu mereka menjadi teman yang kuat. Menjelang malam, sang putri secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah kecil. Dia masuk ke dalamnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Meja itu disiapkan untuk 7 orang, dan ada 7 dipan di kamar tidur. Dan semua yang ada di rumah ini sangat kecil. Oleh karena itu, Putri Salju menyadari bahwa 7 orang kecil tinggal di sini. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, dia berbaring di salah satu tempat tidur dan tertidur lelap. 7 kurcaci pulang larut malam. Mereka sangat terkejut dengan kemunculan tamu yang tak terduga. Putri Salju tidur begitu menawan sehingga para kurcaci memutuskan untuk membiarkannya tidur, dan tidak membangunkannya. Pagi telah tiba. Putri Salju terbangun, melihat 7 kurcaci dan ketakutan. Tapi mereka menyayanginya, dan gadis itu bercerita tentang masalahnya. Mereka segera menyukai Putri Salju, dan para kurcaci mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Selain itu, dia setuju untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membersihkan. Setiap pagi para gnome pergi ke pegunungan untuk menambang emas dan batu mulia, dan kembali larut malam. Berangkat kerja, mereka memperingatkan Putri Salju agar dia takut pada ibu tiri yang jahat dan tidak membuka pintu untuk orang asing. Pada saat ini, ratu, seperti biasa, pergi ke ruang rahasia untuk berbicara dengan cermin ajaib. Tapi cermin tiba-tiba berkata bahwa dia bukanlah yang tercantik di dunia, tapi Putri Salju. Bahwa sang putri masih hidup, dan tinggal bersama para gnome di rumah. Ratu menjadi sangat marah, dan memutuskan untuk berurusan dengan Putri Salju sendiri. Dia pergi ke ruang rahasia dan memasak apel beracun di sana. Sangat indah di luar, tetapi jika seseorang makan bahkan sepotong, dia pasti akan mati. Ketika apel sudah siap, Ratu berubah menjadi pedagang tua dan datang ke rumah para kurcaci. Melihat wanita tua yang manis itu, Putri Salju merasa kasihan padanya. Dia tidak curiga dan meninggalkan rumah. Wanita tua itu memperlakukan gadis itu dengan apel yang matang, dan berkata bahwa jika dia makan apel ini, dia akan tetap muda dan cantik selamanya. Putri Salju mempercayainya, dan begitu dia menggigit apel, dia jatuh mati dan berhenti bernapas. Ratu yang puas pergi ke istana. Di malam hari, para kurcaci kembali dari pekerjaan, dan melihat Putri Salju terbaring di tanah. Dia tidak bernapas. Mereka terisak-isak begitu keras dan meratap hingga teriakan mereka didengar oleh pangeran tampan itu, yang sedang berburu di hutan di dekatnya. Menarik baginya, lolongan macam apa yang muncul yang membuat takut semua hewan. Dan ketika pangeran menemukan rumah para kurcaci, dia melihat Putri Salju. Dia sangat cantik sehingga pangeran muda segera jatuh cinta padanya. Dia membujuk para kurcaci untuk membawanya ke kastil, karena di sana dia memiliki dokter yang dapat menyembuhkan Putri Salju. Para kurcaci mengizinkannya. Kemudian pangeran memerintahkan para pelayannya untuk menggendong sang putri di pundak mereka. Dan ketika mereka menggendongnya, kebetulan para pelayan tersandung pada semak, dan dari gegar otak sepotong apel beracun jatuh dari mulut Putri Salju, dan dia bangun. Melihat pangeran muda, gadis itu pun jatuh cinta padanya dan setuju untuk menikah dengannya. Mereka juga mengundang ibu tiri jahat mereka ke pesta pernikahan. Karena marah karena Putri Salju masih hidup, dan sekarang umur panjang dan bahagia menunggunya, Ratu memecahkan cermin ajaib dan tidak pernah melihatnya lagi.